Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah setiap Data per minggu 21 Februari 2020. Ratusan warga yang sehari-harinya beraktivitas di pasar besar Kota Madiun kini menjalani tes cepat secara massal. Melakukan langkah-langkah yang telah diupayakan. Pemerintah masih menunjukkan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah protokol kesehatan diperketat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Selamat datang pemirsa, saya Adelia akan hadir di hadapan Anda untuk beberapa menit ke depan. Tak ada asap tanpa adanya api, tak ada kisah tanpa adanya perjalanan. Lantas, apa yang mereka rasakan? Langsung saja, mari kita menguak dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita beralih kepada narasumber kita. Hai kawan, apa kabar kalian? Hai, alhamdulillah keadaannya baik, sehat, dan tentunya buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisinya, apalagi di cuaca yang sangat ekstrim saat ini, yang perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan yang saat ini yang tentunya banyak bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit. Hai, tidak sedang baik-baik saja. Bukan hanya virus yang sedang melanda, tetapi juga bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Hai, halo semuanya, gimana nih apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tentunya diberikan kesehatan. Dan jangan lupa kalau keluar selalu memakai masker dan tetap patuhi protokol. Untuk di awal tahun 2021 itu ada berbagai macam bencana yang melanda bumi kita, Ibu Pertiwi khususnya Indonesia, yang tentunya sangat-sangat turut berduka cita kami untuk yang korban meninggal maupun korban akibat bencana ini. Bukan hanya virus yang sedang melanda, tetapi juga bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Sekarang Bumi Pertiwi sedang dirundung kesedihan, tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan dengan adanya COVID-19, kita banyak belajar dari musibah-musibah yang terjadi saat ini, tahun ini, dan kasus kian hari, kian waktu, kian jam, kasus COVID-19 semakin meningkat. Banyak sekali terjadi kurangnya komunikasi bagi kita, kurangnya tatap muka bagi kita dan teman-teman yang selalu ada rasa rindu dari kita kepada teman-teman, terutamanya di kampus yang biasanya kita berbincang-bincang langsung dan sekarang harus melewati laptop ataupun HP. Perasaan jenuh karena tidak dapat bertemu dengan teman-teman, dan kerja kelompok pun harus dilakukan secara online. Pembelajaran jarak jauh, kita harus tetap memperhatikan ketika dosen memberikan materi, ketika guru memberikan materi, kemudian kita tidak boleh putus semangat, kita harus tetap belajar. Untuk yang di daring ini kan kita hanya bisa berkomunikasi tanpa melalui tatap muka secara langsung, dan kita hanya bisa itu melewati gadget kita, melewati laptop juga bisa, tetapi ya sangat-sangat menyedihkan lah untuk kita, apalagi juga pelajaran di kampus juga cukup terasa baru untuk kita, jadi harus ekstra, pemahamannya itu harus ekstra sekali, apalagi juga kita kadang itu terhalang oleh sinyal yang tentunya pembahasan tersebut terjeda ya. Menurut saya belum efektif, karena terkadang dalam pembelajaran terhalang oleh sinyal.
Kalau saya di sini itu, saya pribadi itu tidak setuju. Karena apa? Semua orang itu dilahirkan dengan kepintaran dan keunikannya masing-masing. Dan dari hal itu kita harus gimana ya? Itu balik ke kita sendiri. Jadi kita mau berusaha atau tidak untuk bisa berusaha untuk bisa meraih apa yang diajarkan oleh guru kita, dosen kita, maupun guru-guru yang lain tentunya ya. Tidak setuju. Walaupun kita belajar di rumah, tetapi kita juga dituntut untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta skill. Oke, dari pendapatku, kalau jadi untuk mahasiswa saat ini kan kita bisa memaksimalkan untuk di teknologinya. Jadi kita menyebarkan donasi ataupun pamflet-pamflet yang isinya itu himbauan atau edukasi kepada masyarakat, yang tentunya juga saat ini banyak juga yang memiliki gadget, dan tentunya juga internet yang semakin maju, yang semakin canggih juga. Jadi kita harus memaksimalkan di hal tersebut, ataupun kita kalau bisa terjun langsung pada masyarakat itu bisa melakukan edukasi langsung pada masyarakat bagaimana untuk selalu menerapkan 5M ya, 5M plus kalau dari pemerintah saat ini. Ikut dalam memutus rantai penyebaran COVID, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas dan interaksi. Tentunya kita sebagai agent of change atau generasi muda, kita tentunya harus bisa mengurangi adanya COVID-19 ini dengan cara kita mematuhi protokol, keluar memakai masker, rajin mencuci tangan, dan kita menghimbau kepada masyarakat, mengingatkan ya tentunya kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan menjaga imunitas, apalagi dengan kondisi yang saat ini. Jadi kita jangan lupa untuk saling mengingatkan, kalau keluar juga harus pakai masker seperti itu, dan tentunya untuk selalu stay at home. Bosan dan bosan. Kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Layaknya kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah. Begitu juga dengan keadaan yang semakin mencuat dengan adanya musibah alam yang Indonesia sedang alami kali ini. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang ini selain untuk menjadi pelopor demi menyelamatkan bangsa dan negara kita dari pandemi corona? Tetap jaga diri Anda, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan tentunya kita dapat melindungi keluarga, teman, kerabat. Tak ada kata lain yang harus kita sampaikan pada video ini selain kita harus menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri, untuk safety, dan untuk melindungi diri dan keluarga tercinta.